Selamat hari Minggu, teman-teman remaja dimanapun uh, kalian berada. Hari ini kita mau mulai lagi perenungan kita, perenungan hari Minggu. Sebelum kita mendengar bersama-sama pembacaan Alkitab dan perenungan yang akan saya bawakan, mari kita bersama-sama berdoa. Bapa dalam surga, kami berdoa supaya Tuhan menjaga pembacaan firman ini dan perenungan firman Tuhan pada hari Minggu ini, supaya Tuhan sendiri yang bersama dengan kami dan menjelaskan semua perkara dengan jelas, dengan bahasa yang kami mengerti, sehingga kami bisa menjadi anak-anak Tuhan yang baik, yang hidup lebih baik lagi di masa-masa sulit sekarang ini. Bersamalah dengan kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab kita diambil dari Galatia 3 ayat 28 dan 29. Saya akan bacakan untuk teman-teman semua. Galatia 3, 28 dan 29. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang-orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Yang berbahagialah ialah mereka yang mendengar dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Era ini adalah era yang saya pikir kita semua sadar bahwa bukan era yang mudah. Kita semua harus tinggal di rumah. Meskipun mal-mal sudah buka, kita semua tetap harus berhati-hati dan menjaga kesehatan kita. Dan sebaiknya tidak ada yang pergi keluar rumah. Nah, buat teman-teman yang masih berkata, "Pap, Mam, aku bosan. Lebih baik kita jalan-jalan keluar." Tahan lagi. Kenapa? Karena penderita masih lebih banyak dan setiap hari masih bertambah. Beberapa orang berkata, "Aku bosan, Pap. Netflix sudah semua dilihat. Sudah semua nonton sampai YouTube semuanya sudah. Bosan aku." Nah, tahan. Kenapa? Saat ini sebetulnya adalah saat dimana kita harus bersyukur. Teman-teman ada di rumah masih dalam keadaan sehat. Beberapa dari saudara-saudara kita memiliki famili atau orang-orang yang ada di rumah sakit. Sulit napas, tidak ada oksigen. Dan seketika mungkin nafasnya juga tersendat. Mereka berjuang karena mereka menderita COVID. Kita diberikan kesehatan. Harusnya kita semua berterima kasih. Sahabat saya namanya Leo. Dia juga kena COVID dan dia harus dirawat karantina mandiri di rumah 2 minggu. Saya tanya, "Gimana Le waktu itu? Kamu sesak napas juga nggak?" "Enggak Pak, aku nggak sesak napas. Tapi itu badan seperti remuk dan demam. Dan aku seperti tidak bisa bangun. Tidur lagi, capek sekali. Dan setiap bangun demam 38. Tidur lagi, bangun lagi demam 38. Demam 38 terus dalam 2 minggu. Dan akhirnya dia kembali pulih." Betapa bisa dibayangkan orang-orang yang masih sakit, dan kita harus segera terus berdoa untuk mereka. Seorang pastor bernama Alfred Koh dari Singapura berkata, kalau kita setelah masa karantina ini keluar dari gua-gua persembunyian kita dan tidak berubah dan masih menjadi orang yang sama seperti kita sebelumnya, maka kita menyia-nyiakan pembelajaran di era COVID ini. Dan saya setuju dan ada benarnya juga. Kalau kita tidak pernah belajar dan kita bukan seorang yang mau membuka diri untuk melihat ada apa di balik semua ini dan apa pelajaran yang saya bisa dapat, maka kita menyia-nyiakan waktu 6 bulan di mana kita ada di rumah. Dan aku berharap teman-teman terus menjadi orang yang mau belajar, sehingga di era di mana kita harus diam di rumah, kita tidak menjadi orang yang sama seperti kita dulu. Dan apa yang kita bisa pelajari? Salah satunya adalah yang saya lihat adalah bahwa materi tidak lagi menjadi faktor utama. Materi yang dulu dibesar-besarkan dan kemudian saya ingin lebih mengikuti tren, saya ingin punya hal-hal baru. Sekarang kita tidak pernah menggunakan semua itu. Siapa yang masih pakai sepatu Air Jordan keliling rumah jalan-jalan untuk makan? Tidak ada. Teman-teman punya Air Jordan baru, tidak kepake.
Dan meskipun teman-teman punya jersey Liverpool dan mau pakai, masa pakai di dalam rumah? Kalau mau pakai keluar, lebih baik. Tapi kita tidak bisa keluar. Meskipun we are not alone, tapi siapa yang mau pakai jersey Liverpool di dalam rumah? Jersey bagus kita. Dan semua barang-barang kita teronggok di lemari. Kita hanya pakai piyama setiap hari. Baju rumah. Celana pendek. Kebaktian pun seperti ini. Saya melihat hanya saya mungkin yang pakai baju resmi dan formal. Siapa dari teman-teman yang masih pakai baju formal bergereja seperti di era normal dulu? Saya yakin tidak ada. Mungkin sebagian teman-teman tidur-tiduran di kasur, mungkin sambil ketawa-ketawa dengan orang tua, mungkin sambil mendengarkan ini sambil main gadget di scroll. Mungkin teman-teman baru bangun tidur dan masih pakai piyama. Nah, 1-2 mungkin ada yang pakaian rapi, oke. Saya sendiri pakaian rapi, kenapa? Karena saya harus bicara dengan teman-teman. Tapi kalau ditanya, saya juga pakai celana pendek. Jadi sebetulnya semua orang tidak lagi menggunakan materi yang seharusnya dia gunakan. Nah, apa pembelajaran penting dari COVID? Adalah bahwa ketika COVID ini ada, mari kita belajar untuk punya relasi yang lebih baik. Relasi dengan orang tua, relasi dengan adik kakak kita, dengan nenek kakek kita di rumah. Ketika ada COVID, orang tua tidak lagi berjalan-jalan. Kita tidak lagi bermain bersama teman. Meskipun libur sekarang, kita tidak lagi ada di luar rumah. Semuanya ada di dalam rumah. Mari bangun relasi lebih baik. Nah, kalau kita belajar dari pembacaan kita, hari ini kita akan belajar tentang relasi. Bagaimana orang-orang Galatia harus lebih baik lagi membuat relasi mereka. Tema kita hari ini adalah diversity and inclusiveness. Beberapa berkata equality. Saya memakai kata inclusiveness. Diversity artinya berbeda. Inklusif artinya semua. Dan itu berarti semua sama. Nah, kalau kita belajar diversity and inclusiveness, kita mau mengenal kata ini, dan ini menjadi kata yang penting, bahwa ketika kita berbeda, kita semua sama. Dan ketika kita semua sama, kita harus merayakan perbedaan kita. Dari Galatia kita mau belajar beberapa hal. Mari kita lihat satu persatu. Galatia 1 ayat yang ke-6. Kalau teman-teman baca, Galatia 1 ayat ke-6, Rasul Paulus membuka suratnya kepada Galatia dengan satu kalimat yang tidak biasa. Dia berkata, aku heran sama kalian semua. Jarang-jarang Paulus bilang begitu. Kalau teman-teman lihat di Filipi, setelah salam dan surat ditujukan kepada jemaat, Paulus membuka kalimatnya dengan berkata, aku mengucap syukur kepada Tuhan. Di Korintus juga sama. Korintus Paulus berkata, aku mengucap syukur kepada Tuhan. Roma juga sama. Aku mengucap syukur kepada Tuhan. Hanya di Galatia, dia membuka kalimatnya dengan berkata, aku heran. Heran apa Paulus? Kata Paulus, kalian ini lebih cepat berbalik dari Injil yang kuajarkan. Dari Injil yang seharusnya. Kenapa kalian bisa punya Injil sendiri? Nah, usut punya usut, kalau teman-teman baca Galatia, ceritanya adalah bahwa orang-orang Yunani di Galatia itu disisihkan. Kenapa? Karena kamu tidak sunat. Orang Yahudi di Galatia bilang, kalau kamu orang Kristen, kamu harus bersunat. Padahal Paulus bilang, tidak ada lagi sunat. Kamu mau orang Kristen, mau Yahudi, mau Yunani, yang penting adalah kamu menerima Injil. Maka Paulus bilang, lihat, aku rasul ditunjuk oleh Tuhan untuk memberitakan Injil kepada orang-orang bukan Yahudi. Dan aku tidak pernah memaksakan sunat. Bahkan Titus yang bukan orang Yahudi, Titus adalah salah satu anak binaan Paulus. Bahkan Titus sendiri tidak bersunat. Nah, kenapa kamu orang Yahudi harus mengharuskan orang bukan Yahudi untuk bersunat, untuk masuk Kristen? Padahal mereka sudah jadi orang Kristen. Pasti bingung. Wah, kalau gitu selama ini imanku salah. Karena imanku, aku belum bersunat. Dan kalau aku belum bersunat, aku harus bersunat. Membuat kebingungan kepada jemaat-jemaat yang bukan Yahudi. Makanya Paulus berkata, aku heran kamu berbalik dari Injil yang seharusnya. Yang kedua, kalau kita baca di Galatia 3 ayat 1, ini kata yang tidak umum.
Paulus berkata, ini kamu bodoh nih, katanya bodoh. Coba baca di Galatia 3 ayat 1. Nah, Paulus berkata, kamu kan sudah punya Kristus. Kenapa kamu tersihir oleh ajaran lain? Bodohnya kamu. Nah, kalau kita pikir sebentar, sampai Paulus bisa bilang demikian, berarti ada pengajaran di Galatia yang sangat menyimpang. Salah satunya adalah ketika jemaat-jemaat Kristen di Galatia, yaitu jemaat-jemaat Yahudi, merasa diri lebih baik atau lebih superior dari yang lain. Dan itu bahkan Rasul Petrus sampai juga terikut. Nah, kalau teman-teman baca Galatia 2, Paulus bilang, aku marahin tuh Petrus. Kenapa? Karena Petrus itu lagi makan dengan satu meja dengan orang-orang yang bukan Yahudi. Tiba-tiba ada rombongan orang Yahudi datang. Lalu Petrus mundur diam-diam. Kenapa? Karena takut dicap bahwa dia bergaul dengan orang-orang bukan Yahudi. Kata Paulus, ini gak bener ini. Kita semua itu keturunan Abraham. Kita sudah diberikan janji. Dan kita sudah menerima janji tersebut. Tidak perlu lagi ada aturan-aturan Taurat, katanya Paulus. Dan ini yang kemudian dibenahi oleh Paulus, sehingga Paulus kemudian membuat Galatia 3 dan menjelaskan bagaimana Abraham menerima janji dan melalui Kristus kita menerima janji keselamatan tersebut, dan kita adalah orang-orang yang sama satu dengan yang lain. Dan diversity yang kita belajar hari ini adalah bagaimana ketika kita belajar melihat bahwa ketika saya berpikir bahwa semua harus sama seperti saya, maka marilah berpikir bahwa orang-orang itu berbeda. Dan ketika kita berkata kita berbeda, saya lebih benar dan lebih baik, mari berpikir bahwa semuanya sama di dalam Kristus. Mari kita bahas satu persatu. Sama, berbeda. Yang kedua, berbeda, sama. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, sama, berbeda. Semua harus sama. Persis kan seperti orang Galatia. Kalau kamu mau jadi orang Kristen, harus bersunat sama seperti kami. Oh, tidak bisa begitu. Yang seharusnya adalah bagaimana kita bisa menerima perbedaan dalam banyak hal. Saya jadi ingat cerita kelompok binatang yang sedang ada di dalam pertandingan Olimpiade. Dan Alkisah disebutkan ada sekelompok binatang yang bersiap untuk menghadapi Olimpiade hutan. Dan karena itu dipilihlah binatang-binatang yang jago. Tupai, bebek, ayam, burung elang, kelinci. Dan mereka menjadi atlet-atlet kebanggaan hutan itu dan mereka mulai berlatih. Nah, tupai memang paling cepat naik ke atas pohon. Dia memanjat paling cepat dari yang lain. Ayam bisa naik ke pohon. Teman-teman tahu ayam bisa naik pohon kan? Tapi nggak tinggi. Ayam bisa naik ke pohon, tapi tidak setinggi tupai. Yang stres bebek, karena dia menolak untuk bisa naik ke pohon, tapi bebek harus belajar naik ke pohon. Tibalah saatnya berenang. Tupai paling stres ketika dia berenang. Sorry, ada motor lewat. Tupai paling stres ketika dia berenang, tapi dia bilang, panitia bilang, tupai harus bisa berenang. Lalu mencobalah tupai masuk ke air. Setelah 2 kali percobaan dia berenang, tupai akhirnya menyerah. Dan kemudian tupai keluar dari tim. Burung elang juga sama. Dia adalah binatang yang paling cepat naik ke atas pohon, tapi didiskualifikasi. Kenapa? Karena dia tidak memanjat, tapi dia terbang. Akhirnya panitia itu bubar. Apa yang mau diajarkan dalam pelajaran ini? Bahwa tidak semua binatang diciptakan sama. Dan kita bersyukur kalau ada seragam. Tapi lebih daripada sekedar ada seragam, kita tidak sama. Sehingga kalau ada satu orang yang tidak bisa matematika dan tidak bisa matematika yang advance, kita tidak boleh mempertawakan dia. Saya jadi teringat satu pepatah yang berkata, never laugh to people who speak broken English. It's just because that means they know another language. Jadi kalau teman-teman lihat ada orang yang bahasa Inggrisnya pelo-pelo, mungkin dari Thailand, kalau kita lihat ada yang tidak bisa ngomong, ada yang susah ngomong bahasa Inggrisnya, kita tidak boleh tertawakan bahasa Inggris mereka. Kenapa? Karena mereka lebih jago bahasa Thailand daripada kita. So, meskipun kita berpikir semua sama,
Mari kita berpikir bahwa ada banyak orang berbeda, dan dengan kekuatan mereka kita saling melengkapi. Yang kedua, berbeda tapi sama. Dan dalam hal ini kita juga bisa belajar dari orang-orang Galatia. Orang-orang Yunani disisihkan karena orang-orang Galatia, orang-orang Yahudi Kristen di Galatia berkata, saya lebih benar, dan karena itu Injil harus mengikuti apa yang saya mau. Padahal Paulus berkata, sudah tidak ada lagi Taurat. Dalam hal ini kita bisa belajar bahwa berbeda itu kadang-kadang membuat kita berasa lebih superior dari yang lain. Orang-orang Kristen Yahudi di Galatia berkata, oh kalau kamu Kristen, kamu harus ikut Taurat. Padahal Paulus berkata, sudah tidak ada lagi Taurat. Tapi kita juga melihat bahwa orang-orang di sana terlalu arogan dan berkata Yunani tetap warga negara kelas 2. Baru-baru ini kita dipertontonkan sebuah perbedaan yang menyakitkan ketika orang-orang kulit hitam kembali ditindas dan ada yang terbunuh. Dan di sana gelombang protes besar terhadap pemerintah terjadi dan terhadap kulit putih, dan Amerika terancam perpecahan. Kita harus belajar dari mereka bahwa meskipun berbeda, kita seharusnya saling menghormati. Dan saya sangat mengapresiasi ada banyak orang-orang kulit putih menjangkau orang-orang kulit hitam, dan orang-orang kulit hitam menjangkau orang-orang kulit putih. Di tengah panasnya gejolak perbedaan tersebut, mereka tetap berkata, kamu saudara kami. Nah, kalau teman-teman belajar dari hal ini, mari belajar dari Galatia, bahwa ketika Paulus melihat semuanya perpecahan tersebut, di tengah semua perbedaan, Paulus berkata, kalian semua sama. Dan apa yang Paulus katakan adalah bahwa kita semua sama di mata Kristus. Bahwa semua perbedaan yang ada seharusnya tidak membuat kita membuat perbedaan tersebut dan membuat perbedaan itu menjadi gap yang besar. Kenapa? Karena kita tidak lagi memiliki kekuatan untuk diterima oleh Tuhan. Di dalam Filipi, Paulus berkata, semua kehebatan aku anggap sampah karena Kristus. Memang benar, tidak ada pekerjaan dan perbuatan kita yang menyebabkan kita bisa bermegah dan sombong berkata bahwa saya lebih benar dari yang lain. Yang ada adalah saya orang berdosa dan saya juga masih banyak kesalahan. Siapa dari kita yang menunjuk kepada yang lain berkata, kamu salah? Dan ketika kita berkata kamu salah, kita ingat bahwa kita juga pernah melakukan kesalahan yang mungkin lebih besar dari yang lain. Sehingga satu telunjuk menunjuk ke sana, yang tinggal menunjuk kepada kita dan harus mengoreksi diri kita sendiri. Dari Galatia kita belajar bahwa di tengah perbedaan kita tidak boleh membeda-bedakan, dan kita harus tahu bahwa kita dipersatukan di dalam Kristus. Dari Galatia kita belajar bahwa di tengah cara kita untuk membuat orang lain sama dengan kita, kita harus bisa menerima perbedaan. Dan disitulah keajaiban persekutuan terjadi. Maka di akhir dari COVID ini, kalau kita harus belajar, mari kita belajar untuk membangun relasi yang baik di tengah perbedaan kita. Sehingga ketika kita keluar dari gua-gua persembunyian kita dan masuk ke dalam new normal, kita sudah bisa menunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang berbeda, yang siap menerima perbedaan dari sesama kita. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Kami berdoa supaya kami menjadi anak-anak Tuhan yang berani menerima perbedaan, melihat bahwa semua orang sama di mata Tuhan, dan biar anak-anak muda ini boleh menjadi orang-orang yang memberikan teladan bagi sesama mereka, orang-orang yang siap menerima perubahan, orang-orang yang siap menerima perbedaan. Dan biarlah semakin banyak relasi dipulihkan di era COVID ini, keluarga-keluarga kembali bersatu, sahabat-sahabat kembali menyapa satu dengan yang lainnya, hanya karena Tuhan sendiri yang menyatukan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.